Selamat siang, sahabat Tatib Juan di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali. Pada siang hari ini semoga saya menjumpai sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini saya akan berbagi tentang prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 7 tentang kerajinan. Dan kerajinan ini ada pada semester 1 tentang pengolahan serat alami. Untuk itu teman-teman yang membutuhkan soal-soal yang berkaitan dengan seleksi P3K tahap 3 nanti, saya doakan semoga usaha teman-teman diberkati dan teman-teman juga dimudahkan segala urusannya dan dapat lolos di seleksi tahap 3 nanti. Baik, kita mulai saja dengan soal nomor 1. Produk kerajinan alami berasal dari bahan alam yang banyak tersebar di bumi Indonesia. Budaya merupakan hasil dari olah rasa dan karsa manusia. Kekayaan budaya Indonesia menjadi modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Salah satu bahan kerajinan berupa serat alami. Serat alami merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan A. benang dan kain, B. lilin dan styrofoam, C. sabun dan minyak, D. besi dan baja. Jawabannya adalah benang dan kain. Baik, kita lanjut lagi di nomor 2. Nomor 2. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alami sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Nah, negara yang pertama kali mengolah bahan serat alami adalah A. Inggris, B. Jerman, C. Cina, D. Jepang. Jawabannya adalah Cina. Lanjut di nomor 3. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat yang berasal dari buah. Salah satu contoh tumbuhan yang memiliki serat dari batang adalah A. kapuk dan kapas, B. anggrek dan beringin, C. pandan dan nanas, D. kelapa dan pinang. Jawabannya adalah anggrek dan beringin. Kalau kapuk dan kapas itu adalah serat dari buah atau biji, karena pada kapas dan kapuk bagian yang dibutuhkan adalah bagian yang ada pada buah atau biji. Kemudian pandan dan nanas adalah bagian yang dibutuhkan adalah serat yang berada pada daun. Karena sering juga banyak kerajinan yang digunakan yang dibuat dari daun pandan dan daun nanas. Sementara kelapa dan pinang adalah serat yang berasal dari buah. Serat yang berasal dari buah. Jadi seperti buah kelapa ada sabutnya, kemudian sabut itu akan dipisahkan bagian sabut dan tempurungnya atau batoknya sehingga digunakan untuk membuat keset dan bahan-bahan kerajinan lainnya, sama halnya dengan pinang. Next, kita lanjut nomor 4. Nomor 4, serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat hewan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu.
bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya stapel dan filamen. Nah, contoh serat dari stapel adalah, jadi stapel itu adalah A. binatangnya adalah A. domba, unta, dan kelinci. B. sapi, kerbau, dan kuda. C. anjing, ayam, dan itik. D. buaya, kadal, dan ular. Jawabannya adalah domba, unta, dan kelinci. Itu sering bulu stapel itu adalah bulu yang akan digunakan menjadi atau akan diproses menjadi wool. Nah, yang sering digunakan itu adalah bagian domba, bulu unta, dan kelinci. Kita lanjut nomor 5. Baik, untuk sampai ke nomor 5, saya sapa dulu teman-teman, sahabat tujuan dimana saja berada. Sebelum saya lanjut ke nomor 5, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Karena subscribe itu gratis, agar admin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten untuk membantu perjalanan atau teman-teman yang membutuhkan soal-soal untuk seleksi P3K nanti. Oke, nomor 5. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari A. larva ulat sutra, B. larva kupu-kupu, C. larva belalang, D. larva brudo. Jadi filamen itu biasanya dijumpai pada larva ulat sutra, sehingga dari larva itu kemudian akan dijemur dengan pemanasan matahari, kemudian dipintal menjadi benang sutra. Oke, lanjut nomor 6. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam penggunaan. Teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri antara lain: A. menenun, menjahit, dan mengikat. B. menyulam, memahat, dan mengikat. C. menyulam, menjahit, dan memahat. D. menenun, memahat, dan mengukir. Jadi pada kerajinan tekstil di kelas 7 semester 1, itu kerajinan tekstil yang digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri adalah menenun, menjahit, dan mengikat. Nomor 7. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah A. kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. B. kegunaan, ketersediaan, kepemilikan, dan kebutuhan. C. kebutuhan, keteraturan, kepemilikan, dan keindahan. D. kepemilikan, keamanan, dan keluasan. Jawabannya adalah A. Jadi untuk merancang kita harus pikirkan kegunaan, kemudian kenyamanan, kemudian keluasan, keamanan, dan keindahan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. Kemudian yang kedua, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Itu di keamanan, poin kedua, keamanan atau comfortable. Contohnya cangkir didesain dengan pegangannya sehingga ketika kita
menyeduh teh yang panas atau kopi yang panas, kita bisa memegang pada bagian pegangan. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh piring dari sekat kelapa harus mempertimbangkan komposisi alat pelapis pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda-benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Nomor 8. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Nah, peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. Identifikasi peralatan lain yang dapat membantu pekerjaan pembuatan kerajinan. Nah, perhatikan gambar. Jadi ada gunting, ada cutter, ada pisau, ada lem tembak, dan lem lilinnya. Dari kelima alat dan paku. Dari kelima alat di atas, gambar berapakah yang berfungsi untuk merekatkan? Kalau merekatkan berarti kaitan dengan lem. Maka ada pada option D. Karena yang pertama gunting, kedua cutter, ketiga pisau, keempat alat lem tembak, 5 paku. Jadi untuk lem tembak ini ada alatnya, kemudian ada lemnya. Jadi kalau kebetulan di gambar tersebut sudah ada lem sekalian alatnya. Nah, perhatikan soal nomor 9, perhatikan ketiga gambar tersebut. Yang pertama adalah mesin jahit, yang kedua adalah mesin penenun, ketiga adalah mesin pemisah antara sabut kelapa dan batok atau kulit arinya, kulit luar dari buah kelapa. Kita masuk ke soal. Dari ketiga mesin di atas, gambar nomor berapakah yang berfungsi sebagai pemisah? Dari gambar ketiga gambar ini, mana yang merupakan mesin pemisah? A, gambar A dan B, B gambar B dan C, C gambar A dan C, D adalah gambar C. Jadi tadi gambar yang pertama adalah mesin jahit, yang kedua mesin penenun, tiga adalah mesin pemisah. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 10. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun atau pelapa pisang, pandan atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Salah satu contoh hasil kerajinan dari serat alam yaitu daun pandan adalah A, tas, itu gambar tas, B, piring dari
lidi dan rotan. C. Itu keranjang dari batang eceng gondok. D adalah tempah dari daun gewang. Jawabannya adalah A, tas dari daun pandan. Oke, kita masuk ke nomor 11. Bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Contoh pengolahan bahan serat hewani adalah serat wol dari bulu domba, dijemur. Serat sutra dari kepompong ulat sutra. Kemudian serat bulu alpaca. Nah, masuk ke soalnya. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan. Serat hewan yang siap diproses menjadi berbagai benang alami dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan, dan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Serat bulu domba atau wol memiliki kelebihan, diantaranya adalah A. Berat, hangat, dan halus. B. Kasar, tipis, dan dingin. C. Berat, kasar, dan halus. D. Ringan, tipis, dan kasar. Jawabannya adalah kelebihan dari wol adalah berat, hangat, dan halus. Nomor 12. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu berbagai jenis serat alami yang ada di sekitar tempat tinggal. Para perajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya melalui kemasan. Hanya dalam beberapa detik saja sebuah kemasan dapat merubah cara pikir seorang dari tidak tertarik menjadi tertarik terhadap sebuah produk. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu A. Melindungi produk, memperindah penampilan, menjual produk, memudahkan penggunaan produk. B sebagai nilai jual, C sebagai bahan baku, D sebagai multifungsi. Jawabannya di A, yaitu melindungi produk, memperindah penampilan, menjual produk, memudahkan penggunaan produk. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu gratis. Saya doakan semoga teman-teman terbantu dengan soal-soal yang saya bagikan, dan teman-teman dimudahkan dalam segala urusannya agar bisa lolos pada seleksi tahap 3 nanti. Amin, amin, dan amin.